Halo, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil karya tulis ini yang kami buat. Kami mengambil tema tentang daur ulang sampah organik di rumah tangga dengan judul Daur ulang sampah organik di rumah tangga dengan pembuatan ekoenzim oleh kelas biologi A. Langsung saja pada abstraknya. Jadi ekoenzim ini merupakan cairan yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik berupa sayuran dan kulit buah dengan campuran substrat gula merah dan air. Ekoenzim ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai anti jamur, antibakteri, agen insektisida, pupuk tanaman, pembersih lantai, disinfektan, pembersih aliran silokan, dan masih banyak lagi. Limbah kulit buah dan sayuran ini diolah sebagai produk ekoenzim dengan menambahkan gula merah sebagai substrat dan difermentasikan. Yang kedua adalah latar belakang. Jadi sampah organik ini berasal dari berbagai sumber. Ada yang berasal dari sampah di rumah tangga, pasar, dan sampah industri hingga lembaga-lembaga. Sebanyak 68% sampah rumah tangga ini terdiri dari sampah organik. Kami mengambilnya dari Rabani tahun 2020. Secara alami, bahan-bahan organik yang berada di alam ini akan mengalami proses penguraian atau dekomposisi dengan bantuan mikroba maupun biota yang ada di dalam tanah. Ekoenzim ini adalah salah satu cara mengubah bahan-bahan organik menjadi larutan yang ramah lingkungan, namun memiliki manfaat yang sangat besar. Ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukan Phoom yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Ekoenzim memiliki manfaat yang berlipat ganda dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian serta manfaat penelitian tentang ekoenzim. Sebelum itu, perkenalkan saya Familia Claudia Avil dari kelompok 1. Langsung saja mulai dari rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu ekoenzim? Sebelum kita melakukan penelitian, yang pastinya kita harus mengetahui dulu pengertian dari ekoenzim tersebut. Kemudian ada manfaat dan kegunaan dari ekoenzim. Jadi manfaat dan kegunaan ekoenzim ini dari penelitian kita harus mengetahui dulu apa manfaat dan kegunaan dari ekoenzim. Kemudian ada proses pembuatan dari ekoenzim tersebut. Yang berikut ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mencakup mengetahui apa pengertian dari ekoenzim tersebut, kemudian juga untuk mengetahui apa manfaat dari kegunaan ekoenzim, dan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan ekoenzim tersebut. Langsung saja, kemudian ada manfaat penelitian. Yang pasti manfaat penelitian ini baik secara teoritis dan aplikatif. Jadi teman-teman, untuk manfaat dari ekoenzim secara teoritis yang pasti adalah pengurangan limbah, yang dimana kita dapat mengolah sisa-sisa makanan menjadi ekoenzim. Kemudian kita dapat mengurangi volume sampah dan menghindari terjadi gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Yang berikut ada kualitas lingkungan, di mana manfaat secara teoritis ini dari penggunaan ekoenzim ini dapat memperbaiki kualitas udara yang tercemar dan mengurangi polusi di lingkungan. Dan yang ketiga itu ada keberlanjutan. Yang dimana di sini ekoenzim mendukung prinsip keberlanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti limbah organik untuk menciptakan produk yang lebih bermanfaat atau pembuatan ekoenzim. Kemudian ada juga, selain ada manfaat secara teoritis, ada juga manfaat secara aplikatif dari ekoenzim ini, seperti pembersih serbaguna, kemudian ada pupuk organik. Dalam pertanian biasanya kita kan sebagai pupuk alami, menggunakan ekoenzim ini sebagai pupuk alami yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman. Kemudian ada pengusir hama juga. Ekoenzim juga bermanfaat untuk mengendalikan hama tanaman tanpa menggunakan pestisida yang berbahaya, yang dimana untuk menjaga kesehatan tanaman serta lingkungan sekitar. Kemudian
ada observasi. Di mana observasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang observasi dan pengertian dari ekoenzim. Yang pertama, kita akan bahas tentang observasi. Dalam penelitian ini, ekoenzim yang dihasilkan melalui proses fermentasi sampah organik menunjukkan karakteristik yang signifikan dalam menguraikan bahan organik dan meningkatkan kualitas tanah. Selama proses pembuatan ekoenzim dilakukan observasi terhadap berbagai parameternya, mulai dari waktu fermentasi, perubahan pH, dan kandungan nutrisi yang terkandung di dalam ekoenzim tersebut. Baik, yang pertama yaitu proses fermentasi. Jadi pada proses fermentasi ekoenzim ini berlangsung selama 14 hari, di mana setiap 2 hari sekali dilakukan pengamatan. Selama periode tersebut terlihat adanya penurunan jumlah sampah organik yang diuji yang menunjukkan hasil bahwa mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi telah berhasil mengurai bahan organik dengan baik. Pada hari ke-14, sampah organik yang digunakan telah terurai sehingga mencapai 70% dari berat awalnya. Baik, yang kedua yaitu penurunan pH. Pengukuran pH dilakukan 3 hari sekali untuk memantau perubahan yang terjadi selama proses fermentasi. Misalnya pH awal yang menunjukkan angka 6,5, di mana ini merupakan kondisi netral, dan seiring berjalannya waktu pH menurun hingga 4,8 selama proses fermentasi hingga akhir periode fermentasi. Penurunan pH ini menunjukkan bahwa asam organik yang dihasilkan fermentasi berperan penting dalam penguraian bahan organik. Yang ketiga yaitu kandungan nutrisi. Setelah proses fermentasi selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pula analisis terhadap kandungan nutrisi dalam ekoenzim. Hasil uji menunjukkan bahwa peningkatan kadar unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah. Kadar nitrogen menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sekitar 30% lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi awal sebelum dilakukannya fermentasi. Dan yang terakhir yaitu pengaruh terhadap tanah. Jadi dalam beberapa uji coba yang dilakukan di beberapa lokasi dengan tanah yang memiliki tingkat keasaman tinggi, ekoenzim berhasil menurunkan pH tanah serta meningkatkan kadar unsur hara yang tersedia untuk tanaman. Tanaman yang ditanam di tanah dengan perlakuan ekoenzim menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di tanah kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil observasi ini menunjukkan bahwa ekoenzim memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah organik serta peningkatan kualitas tanah dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian ekoenzim. Jadi di sini menurut tirto.id, pemecahan permasalahan mengenai sampah organik salah satunya dapat dilakukan dengan pengolahan limbah menjadi ekoenzim. Daur ulang sampah domestik dengan membuat cairan ekoenzim terbukti mampu meminimalisasi pencemaran lingkungan. Ekoenzim sendiri ini adalah cairan serbaguna yang ramah lingkungan dan dihasilkan melalui fermentasi sampah organik seperti buah dan sayuran. Dikutip dari jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, disebutkan bahwa jenis sampah organik yang dapat diolah menjadi ekoenzim itu dapat berupa sisa sayuran dan kulit buah. Tadi ada pula pengertian ekoenzim menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, di mana di sini ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. Sampah jenis ini dapat terdegradasi atau membusuk atau hancur secara alami. Yang kedua itu sampah anorganik atau kering.
Sampah anorganik adalah sampah yang tidak terdegradasi secara alami atau tidak cepat membusuk. Contohnya logam, besi, kaleng plastik, karet, dan botol kaca. Yang ketiga, sampah berbahaya. Sampah berbahaya di sini yaitu sampah yang sangat berbahaya bagi tubuh kita manusia apabila kita tidak mengonsumsinya secara baik atau secara jelas. Contohnya itu seperti baterai, jarum suntik bekas, sampah limbah plastik, sampah racun kimia, sampah nuklir. Jadi jenis-jenis sampah ini sangat memerlukan penanganan khusus untuk menghindari terjadinya akibat yang dapat merusak tubuh kita sendiri atau menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis tadi itu adalah ekoenzim. Ekoenzim sendiri adalah cairan hasil fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, sayuran, gula, dan air. 4 alat dan bahan ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan ekoenzim. Ekoenzim memiliki manfaat seperti membersihkan lantai, sebagai pupuk cair organik untuk penyuburan tanaman. Jika terjadi tanaman kalian tidak subur atau mengalami kerusakan, maka ekoenzim di sini memiliki peran penting dalam hal ini. Yang ketiga itu mengusir serangga atau pengganggu. Serangga pengganggu di sini contohnya pada tanaman padi. Nah, ketika kita menanam tanaman padi, maka pasti ada hama atau serangga yang dapat merusak tanaman padi kita. Maka ekoenzim di sini memiliki manfaat itu juga atau peran penting dalam mengusir serangga tersebut. Yang ketiga, 4 itu mengobati luka luar seperti memar dan luka bakar. Di sini ketika kita mengalami luka, baik itu luka bakar atau memar, kita akan menggunakan ekoenzim ini karena pada ekoenzim mengandung zat-zat kimia yang dapat mengobati atau mengobati luka tersebut supaya luka tersebut cepat kering atau cepat sembuh. Itulah manfaat ekoenzim yang sangat menguntungkan bagi manusia. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dan rancangan penelitian. Namun sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama lengkap saya Aloysia Gonda. Saya dari kelompok 1 dan saya sebagai pemateri kelima. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Jadi pada metodologi penelitian ini dia mencangkup langkah-langkah seperti pengumpulan bahan yaitu limbah sayur dan buah, terus gula merah dan air. Jadi fermentasi dengan perbandingan tertentu yaitu 10:3:1. Pengujian parameter seperti pH pada periode inkubasi. Jadi contohnya di sini penelitian di kelas biofil A yaitu menunjukkan bahwa ekoenzim ini memiliki pH yang rendah, menandakan kualitas baik untuk aplikasi ramah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu rancangan penelitian. Baik teman-teman, pada rancangan penelitian ini itu ditulis menjelaskan tentang prosedur kerja ya. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu yang kedua itu membuat perbandingan bahan yang digunakan yaitu 1 kg gula, 3 kg sampah organik, dan 10 liter air. Lalu yang ketiga itu masukkan semua bahan ke dalam wadah lalu aduk hingga merata. Yang keempat, menutup toples, kemudian lilitkan dengan lakban sehingga tidak ada udara yang masuk. Lalu yang kelima, fermentasi selama kurang lebih 3 bulan. Jadi pada bulan pertama itu ia akan menghasilkan alkohol. Yang pada bulan kedua ia akan menghasilkan cuka dan pada bulan ketiga itu dia akan menghasilkan ekoenzim. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang observasi dan penyajian data. Di mana di dalam observasi terdapat proses fermentasi, di mana
proses fermentasi ekoenzim berlangsung selama 14 hari dengan pengamatan setiap 2 hari sekali. Selama periode tersebut, terlihat adanya penurunan jumlah sampah organik yang diuji, yang menunjukkan bahwa mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi telah berhasil mengurai bahan organik dengan baik. Yang kedua ada perubahan pH, di mana pengukuran pH dilakukan setiap 3 hari sekali untuk memantau perubahan yang terjadi selama proses fermentasi. Yang ketiga ada kandungan nutrisi, di mana setelah proses fermentasi selesai, dilakukan analisis terhadap kandungan nutrisi dalam ekoenzim. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap tanah, di mana aplikasi ekoenzim pada tanah yang telah tercemar menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas tanah. Yang berikut penyajian data, di mana dalam penyajian data terdapat proses fermentasi yang di mana waktu fermentasi berlangsung selama 90 hari. Perubahan pH dimulai dari 6,5 yang awalnya netral menjadi 4,8 asam. Volume sampah berkurang hingga 70%. Warna cairan berubah dari keruh menjadi kuning kecoklatan dengan aroma asam segar. Yang kedua, hasil wawancara, di mana narasumber sepakat bahwa ekoenzim menawarkan solusi efektif untuk pengelolaan sampah organik. Yang berikut, ekoenzim memiliki manfaat multifungsi seperti pembersih, pupuk cair, pengusir serangga, dan disinfektan. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap lingkungan, di mana aplikasi ekoenzim pada tanah menunjukkan peningkatan kualitas tanah, penurunan pH tanah asam, dan pertumbuhan tanah yang lebih baik. Baik, di sini saya Gracia, lalu saya akan menjelaskan tentang analisis data dalam laporan ilmiah, yaitu tentang ekoenzim yang kami ambil ini. Nah, di analisis data ini terdapat 4 poin penting, yaitu yang pertama, efektivitas ekoenzim dalam mengurai sampah. Berdasarkan hasil observasi, fermentasi ekoenzim yang efektif dalam mengurai sampah organik dengan volume sebesar 70% yang menunjukkan keberhasilan mikroorganisme dalam mengurai bahan organik yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang kedua, yaitu kandungan nutrisi dalam ekoenzim. Menurut hasil analisis, menunjukkan bahwa kadar nitrogen, fosfor, dan kalium hingga 30% dibandingkan sebelum melakukan fermentasi. Nah, hal ini membuktikan bahwa ekoenzim memiliki potensi yang besar sebagai pupuk organik cair. Yang ketiga, yaitu manfaat ekoenzim. Dalam data wawancara mengungkapkan bahwa ekoenzim tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga ekonomis. Dengan memanfaatkan limbah rumah tangga, masyarakat dapat memperoleh produk yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu hubungan observasi dan wawancara. Data observasi tentang perubahan pH dan volume sampah selama fermentasi mendukung pernyataan sumber mengenai efektivitas ekoenzim. Kedua sumber data ini saling melengkapi dalam membuktikan potensi ekoenzim sebagai solusi pengolahan sampah organik. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan. Nah, dalam penelitian yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi limbah organik rumah tangga yang di dalamnya itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, gula merah, dan air. Nah, proses fermentasi ini berlangsung selama 90 hari yang menghasilkan cairan berwarna kuning kecoklatan dengan aroma yang segar. Dalam wawancara yang telah kami lakukan, mengungkapkan bahwa manfaat ekoenzim yang signifikan termasuk dalam pembersihan, cair organik, dan pengusir serangga. Kandungan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium meningkatkan selama fermentasi, mendukung untuk penggunaan ekoenzim dalam pertanian. Nah, hasil ini menegaskan bahwa ekoenzim adalah solusi yang efektif selama limbah organik dan ekonomis untuk pengolahan sampah organik serta memberikan manfaat multifungsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kesimpulan dari laporan penelitian kami yaitu ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi limbah organik yang memiliki pH yang rendah
aroma asam yang segar, dan berwarna kekuningan kecoklatan. Proses fermentasi berlangsung selama 90 hari yang menghasilkan pengurangan volume sampah hingga 70%. Dengan manfaat ekoenzim yang berfungsi sebagai pembersihan, pupuk cair, pengusir serangga, yang memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan menjadikan ekoenzim bermanfaat untuk pertanian dan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.